Ya, saya tidak akan lama-lama berbicara karena tadi pertanyaan yang sangat serius dari Babe. Kalau infal gimana nih? Siapa yang bertanggung jawab? Gitu kan, Be? Di dalam undang-undang RUU PRT ditempatkan di mana? Posisinya di mana, Mbak? Kalau melihat infal sendiri karena dia hanya periode waktu tertentu ya dia akan sebagai pekerja waktu tertentu. Nah, Paruh waktu. Jadi di luar undang-undang. Tetap di dalam undang-undang karena sekarang pun buruh lepas pun diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi nggak mengeluarkan B. Dan terkait dengan infal tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam ini di Senaker adalah mengawasi yayasan-yayasan yang menyalurkan PRT dari daerah ke kota ini. Bagaimanakah gajinya? Ini bakal rame nih. Ini habis lebaran ini bakal rame nih ya. Ini rame banget ini ya. Nah, Mbak, itu kan ada dua ya. Pembantu rumah tangga itu ada yang melalui yayasan, ada yang mandiri, maksudnya dari antar teman, dari berkebun, akhirnya ada penyaluran. Nah, dengan adanya nanti RUU ini kemudian dijadikan undang-undang, siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan dulu terhadap calon pekerja rumah tangga ini? Nah, di sini sejauh yang kita tuntut di sini pemerintah yang menyelenggarakan itu melalui Balai Latihan Kerja yang Saya dimiliki oleh setuju. Disnaker. Jadi saya ingatkan kembali halaman 23 tadi. Itu pasti akan memuat soal Balai Latihan Kerja ya. Saya harus potong Mas Fendi ini kalau bicara soal Jokowi agak semangat, Bu. Saya khusus halaman 23 aja. Boleh kita kasih Mbak ini dulu. Pemerintah yang memfasilitasi untuk itu. Memfasilitasi itu karena di sini pun majikan juga butuh pekerja yang profesional, yang bisa mencuci dengan benar, misalnya kan jenis-jenis bahan baju, misalkan memasak sesuai dengan menu yang disukai oleh majikan dan bekerja sesuai dengan profesional seperti yang Bang Edi tadi yang PRT-nya bentar-bentar izin kawin. Saya pada umumnya sangat baik dengan mereka baik dengan saya kecuali dua hal. Yang pertama itu mereka barangkali melihat kehidupan keluarga saya lagi langsung ingin menikah. Sama yang kedua, satu nih, baju Barcelona saya beli langsung dari Barcelona. Kena setrikaan sininya bolong. Nomor punggungnya. Saya mau nanya juga, Mbak, apakah di dalam RUU itu juga diatur batasan umur? Jadi batas minimal mereka bekerja begitu? 18 tahun. Kita bentuk pendidikan? Pekerja rumah tangga itu adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Jadi itu juga diratifikasi oleh Indonesia, konvensi ILO tersebut, sehingga di sini pemerintah juga harus tegas. Saya tanya agak praktis. Kalau sekarang kita punya pembantu rumah tangga yang di bawah 18, apa akibatnya? Nah, di situ ketentuannya adalah majikan tetap memberikan waktu bagi pekerja rumah tangga tersebut untuk misalkan mengikuti kerja paket B, pekerjaan paket A, setiap akhir minggu. Tetap ada pendidikan gitu ya. Nah, itu bisa Nah, dia tinggal di mana? Kan dia dari daerah. Tinggal di rumah majikan. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa yang dikasih praktis. izin dong, Be. Sebagai cita-cita, saya sangat kagum dan terpesona. Tapi sebagai realita omong kosong. Jangan kita bercita-cita ketinggian dalam pemerintah yang bangkrut kayak begini. Bagaimana caranya mengadakan latihan bangkrut? Maksud Babe ini bagus, Mbak. Jadi kan tadi Mbak berapa kali mengatakan bahwa pemerintah yang harus memfasilitasi pelatihan. Kata Babe, jangan berharap pada pemerintah yang sudah bangkrut ini, nggak mungkin. Tapi kalau bicara soal, sabar misalnya. Kalau bicara soal libur, misalnya kalau kayak di Hong Kong itu kan juga di beberapa luar negeri itu ada hari libur. Mereka itu bisa. Ini kan kita bicara pembantu rumah tangga yang belum cukup umur 18 tahun. Katanya si tuan rumah kasih akhir minggu. Nah, dalam 6 hari nih bocah dari Ciharas Khas atau Tagok Apu dia nginep di mana? Menurut saya upaya sampai ke sana itu kan ada persyaratan. Jadi sebetulnya ketika suatu keluarga akan membutuhkan pembantu atau asisten itu ada persyaratan. Jadi tidak semua keluarga siap karena kita mendorong keluarga itu lebih mandiri. Karena sebetulnya inti utama kita lihat negara-negara lain. Saya boleh menyambung gini nggak nih, Rizka ya? Ini usulan nih ya. Rizka nanti kan akan memiliki keluarga lalu akan bisa juga gitu ya. Nah mungkin 3 hal. Yang pertama BPJS kita harus tanggung, betul nggak? BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Jadi kalau ada apa-apa, nasibnya juga tergantung kepada itu yang kita bayarkan sesuai dengan program negara. Nah yang ketiga menarik juga, kalau mereka memang harus ikut paket A, B, C, nanti tolong dijelaskan oleh kalau enggak, pemerintah juga harus menyediakan dong ya. Jadi artinya dia tetap di rumah, cuma hari Sabtu atau Minggu. Di rumah siapa? Di rumah kita, Be. Ngapain dia 6 hari? Dia kan kerja di kita. 6 hari dia ngapain? 6 hari ngapain? Kenapa dia kerja? Hari ke-7 ikut paket. Saya sampai berdiri begini loh, Be.
6 hari dia kerja, hari ke-7 ikut paket belajar yang ada, dibantu oleh pemerintah gitu ya. Iya. Ada ketentuan untuk Pak jam kerjanya. Ada yang 8 jam. 4 sampai 4 jam. 4. Iya. Jadi pertanyaan kan ada pembantu yang datang pagi, sorenya pulang. Saya ke Mbak Olin dulu. Mbak Olin kalau dilihat dari dengan asisten rumah tangga sekarang kayak nggak ada masalah ya, udah lama sekali. Nah biasanya ibu-ibu ini ya, ada di grup WhatsApp dimanapun kalau menjelang mudik ini udah ramai bicara itu. Nah biasanya teman-teman Mbak Olin sendiri apa sih persoalan ibu-ibu ini dengan asisten rumah tangganya? Biasanya gini, ya itu pertama minta kawin, ya, tuh kawin itu, ya Itu tidak boleh dihalangi. Terus biasanya keluarga sakit. Alasannya itu keluarga sakit dan lain-lain gitu. Atau misalkan dia nggak betah ngelihat ngurusin anak kecil, itu atau enggak yang udah tua ya gitu. Jadi ya itu yang membuat mereka akhirnya harus gonta-ganti lagi gitu. Yang sampai sekarang ini yang lagi diributin di ibu-ibu sekarang di grup kita itu sekarang lagi cari invalan karena rata-rata kan baru pada punya baby. Saya nebak ya. Yang pertama cari invalan, yang kedua punya bayangan kan bahwa dia pulang terus nggak balik. Nah iya itu. Tapi rata-rata pasti begitu ya? Iya, Kebanyakan pasti begitu. Kebanyakan temanku gitu. Aduh, Biasanya gimana nih, momen lebaran, momen liburan, dia kesempatan untuk tidak kembali. Di RU itu diatur kerjasamanya. Jadi masa berlakunya apa per tahun, apa per 2 Kontrak tahun? kerja itu mungkin yang Dalam dimaksud. kontrak kerja itu kan ada jangka waktu kerja dan cuti berapa hari. Dan kalaupun memang PRT tersebut melampaui dari cuti yang diberikan, ya dia bisa dipotong gajinya. Seperti pekerja profesional. Karena kita mengharapkan perlindungan terhadap PRT ini. SP1-nya, peringatan ya, berapa hari dia tidak hadir, dipotong gajinya. Jadi ada persoalan hak dan kewajiban. Iya, hak dan yang kewajiban diatur. antara PRT dan Tapi majikan kayaknya yang agak setara. susah mungkin mereka kalau ingin mengajuan itu ya, naik jabatan ya. Naik jabatan. Jadi majikan. Gantian bener-bener. Bisa Jadi Pak. majikannya harus niru Pak Yayan yang melatih PRT-nya jadi entrepreneur. Sehat Be. Enggak, saya enggak optimis sama cerita ini. Saya pikir mau dijawab, enggak, saya enggak sehat juga. Enggak optimis. Kenapa, Be? Tapi Bukan Saya udah judicial jelaskan, review, Be. saya udah jelaskan. Tapi undang-undang kan belum dijalankan. Jadi pertanyaannya dari 2004 Tidak sampai segampang itu. 2015 Ini hubungan tidak dijalankan pribadi. sekarang. sebentar. Mbak, sekarang ini menarik nih. RU ini tidak menjadi prioritas gitu ya di Poleknas ya namanya gitu ya, ataupun udah lama sekali. Kenapa? Hambatannya apa? Kenapa enggak diundang atau jangan anggota dewan sana sama kayak Babe, enggak optimis juga gitu. Karena ini hubungannya lain, ya kan. Hubungan kita dengan pembantu atau dengan babu di rumah itu agak lain dengan di kantor. Jadi nggak sama. Ada nilai-nilai yang tidak Ada saklek di situ. Kultural sebetulnya. nggak bisa. Ya, Jangan maksud saya begini, kita kan memang kebiasaan punya pembantu karena memang kultur dari orang tua. Kita dididik karena dulu di rumah ada pembantu. Ketika kita menikah, oh saya harus punya pembantu. Jadi seakan-akan ada ketergantungan kepada pembantu. Nah, yang didorong ke depan kan keluarga yang mandiri. Sebetulnya sekarang sudah terjadi, B. Dulu dari rumah tangga tradisional menjadi rumah tangga korporasi. Jadi dulu apa yang dikerjain di rumah sekarang di luar semua kan. Dan yang paling menarik adalah gini, B. Pembantu datang ke kota itu kita yang ngundang. Kan sekarang banyak ibu-ibu yang sudah makin profesional, tidak bisa mengurus di rumah lagi, akhirnya kita memang butuh mereka. Ada ketergantungan sebetulnya antara kita dengan mereka. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana kita ngewongke pasal ayat Itu kan 83. ada pada satu pihak menolak unsackled hate, ya kan? Ketidaklugasan. Jadi kalau kita tanya inval aslinya apa, ini kita tanya ini masalah juga nih. Lewat aja, Be, lewat aja. Lalu kita di lain pihak Anda ingin diorangkan. Itu kan itu berlawanan. Jadi karena itu tetap ini adalah hubungan kultural. Tapi menarik ya, teman-teman dari Jala PRT tetap terus berjuang, terutama juga Kang Yayat dan lain-lain. Terutama karena saya membayangkan gini, di masa depan jangan-jangan ya kita itu bisa bekerja sama sedemikian rupa secara profesional, sehingga yang datang di rumah itu adalah PRT yang memang sudah profesional. Penampilannya juga enak, mungkin jam-jamnya juga bisa kita atur ya. Kalau dia nggak harus tidur di rumah kita nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ini menjadi pertanyaan, Be, udah kepikiran tidur di rumah siapa, Be? Yang infal. Babe udah kepikiran belum tidur di rumah siapa yang infal? Saya masa ngurusin babu tidur. Oh, enggak saya. Enggak. Tapi itu bayangan saya di masa depan ya. Jadi maksud saya
Bisa jadi dia tidur di tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah. Dia bekerja beberapa jam sesuai dengan kesepakatan kita, tapi betul-betul kita jamin pekerjaannya teratur, dia memang profesional, diawasi dengan CCTV juga nggak apa-apa kan. Jadi yang paling menarik ketika pembantu semakin baik itu memberikan rasa aman bagi majikannya. Artinya betul-betul tidak ada yang kabur, tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu kan. Jadi garansi itu penting. Dan majikan juga bisa berkarir maksimal di luar. Mereka juga karena mereka tahu dapat BPJS, tenaga kerja, dapat kesehatan. Kemudian sampai uangnya terkumpul sekian lama dia bisa balik ke kampungnya, memulai satu usaha yang baru. Kalau Mas Effendi optimis ya dengan hal ini karena saya tahu mungkin Mas Effendi itu bisa ditaruh dari segi ekonomi di kalangan atas gitu ya. Saya juga memikirkan bahwa kalangan menengah bawah yang harus bekerja juga, yang harus bekerja juga Pak ya. Gitu. Artinya separuh gajinya itu yang harus diberikan juga untuk rumah tangga. Ini kan juga apakah sudah layak upah yang mereka terima sebagai pekerja harus dia berbagi juga dengan saya mengatakan begini, tingkat pendapatannya memang harus menjadi standar. Apakah harus tinggi UMP? Itu kan juga korporasi beda loh dengan keluarga ya. Tidak semua sama. Mungkin pengaturannya. Yang Iwel bilang ya, misal kelas menengah ya. Atau misalnya ada juga pembantu yang memang dia spesialis, cuci gosok saja. Dia seminggu, sehari bisa 3 rumah dia. Bagian cuci gosok, pindah dia jam 7, jam 8 di sini. Itu lebih profesional kan? Jadi sebenarnya juga dalam perjanjian kerja itu kan dituliskan waktu kerja. Nah di situ dia bisa memilih apakah part time semampu majikan. Kalau misalkan dia upahnya 5 juta ya jangan gaji PRT dengan full time. Dia bisa memilih pekerjaan-pekerjaan pokok yang bisa diselesaikan. Dan sebenarnya ini juga sebagai isu lain dalam hal penyediaan fasilitas kerja yang manusiawi di perusahaan-perusahaan itu kan sebenarnya disyaratkan memiliki kayak semacam daycare sehingga pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut bisa aman bekerja di situ sehingga pekerja itu nggak jadi kemudian seolah-olah memperbudak manusia lain untuk memudahkan pekerjaannya dan di sini negara melakukan pembiaran sistem perbudakan tidak langsung ini terus-menerus ada dengan RUU PRT yang tidak kunjung disahkan dan sepanjang catatan jala PRT itu dari tahun 2011 sampai 2013 ada sekitar 653 kasus kekerasan terhadap PRT dan tahun 2014 saja itu ada 408 kasus dan mayoritas 85% dari kasus mereka tidak tahu harus melapor kemana? Itu 85% kasusnya itu berhenti di kepolisian. Jadi kepolisian sendiri pun juga kadang mendamaikan. Mereka bisa mengadu misalnya ke Jala PRT gitu ya? Jala PRT kan hanya jaringan, kita pun mengadvokasikannya juga tetap minta kepolisian dong untuk menyelidik majikan. Seperti kasus di Medan yang ada PRT ditemukan di dalam rumahnya di dinding itu yang meninggal, yang 5 orang ditemukan meninggal juga di rumahnya. Sampai saat ini pun pelaku utamanya yang berinisial SA tersebut juga masih berkasnya bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian. Disinilah ketika undang-undang tidak tegas, kekerasan terhadap PRT akan terus-menerus terjadi dan masa kita sebagai manusia mau diam melihat manusia seperti kita ini. Nah, tapi ini kan RUU sendiri lama begitu loh untuk pengesahannya gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Jala PRT gitu? Seakan-akan RUU jangan cuma teman-teman, apa juga apa yang bisa dilakukan gitu. Atau mungkin Pak Yayat juga tahu gini, kenapa ini RUU ini lama untuk disahkan? Bagaimana kita membuat Babe kita ini optimis? Begini, satu, siapkah kita menerima pembantu dari bentuk informal menjadi formal. Artinya masyarakat yang selama ini melakukan pendekatan secara kultural berubah menjadi secara struktural. Artinya kita resmi menerima mereka. Atau mungkin 30% kultural, 70% struktural. Jangan dipisah sama jangan sekali. Dipisah semua. Jadi ada struktur yang membangun kultur juga ya kan. Nah jadi di sini tinggal memadukan Be optimis dong. Senyum-senyum aja. Pertama itu satu. Yang kedua ini kan kita perlu tidak semua pembantu dalam konteks yang full time harus di rumah, harus menginap. Kita lebih mendorong kepada arah spesialisasi. Kedepan kan coba sekarang, yang rumah tangga, suami istri kerja, anak titipin ke daycare, orang tua titipin panti jompo, yang sakit makan semua keluar kan. Artinya fungsi di rumah sudah mulai berkurang. Yang menjadi pertanyaan tinggal kita memilih mana yang paling dibutuhkan. Saya menggarisi Babe, tadi untuk perlindungan pekerja rumah tangga, Babe itu sangat setuju, saya sangat setuju. Yang persoalannya pertama adalah jika misalnya pembantu itu part time, dia tinggal di mana? Ya kan, jangan-jangan gajinya itu nggak cukup untuk bayar kontrakan kalau dia tinggal dekat situ. Ya itu pertama. Yang kedua adalah jangankan untuk masalah pekerja rumah tangga, untuk kerja di korporasi kita ini punya masalah terbesar dengan SDM, kualitas kerja ya dari itu. Nah ini siapa yang akan menanggung menjamin mereka tuh punya skill? Maka ada pertanyaan,
Nah itu yang dibuatnya oleh Mbak Be. Kaos Barcelona harga jutaan mungkin salah, rusak. Udah nabung berapa lama tuh ya kan? Kalau sudah orang rendah nih kayak Babu, SDM-nya kita soal. Menteri kita gak soal SDM-nya, ngetek surat salah melulu. Nah itu dia, jadi kalau soal SDM soal ini Menteri itu juga kategorinya pembantu. Pembantu presiden. Masalah brand power kita yang hancur-hancuran ini seluruh nation, seluruh negara ini. Itu yang harus dipikirkan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman Jala ya, ada yang sedang belum pesimis, tugas kita bikin mereka optimis. Terutama juga kita harus mendorong DPR karena dalam hati saya, jangan-jangan bukan cuma DPR, sebagian besar dari keluarga-keluarga juga nggak siap. Malah mereka bilang ngapain nih DPR ngurus-ngurus gitu. Ya itu bisa jadi ya. Sebenarnya lebih ke gimana pendidikan sosial buat masyarakat untuk memanusiakan PRT tersebut. Karena juga di DPR pun UR itu sudah sejak tahun 2004 sampai 2009 itu masuk prolegnas, 2009-2014 masuk prolegnas, 2014-2019 masuk prolegnas, tapi nggak pernah selesai. Saya mau tutup Lama dengan gitu, kisah-kisah sedih dan nyata ya. Jadi di Kalimantan Utara itu ada juga pembantu rumah tangga yang masih di bawah usia itu sampai akhirnya dihamili dan lain-lain oleh pejabat misalnya ya, itu masalah serius loh yang terjadi. Kalau dalam film-film PSP dulu siapa nih yang bongkar gudang Fatimeh katanya, ada gitu ya. Nah yang terakhir pertanyaan ke Anda, ini menarik ya. Ketika orang bekerja sama Anda 20 tahun, nih teman-teman pemirsa semua bekerja 20 tahun, lama-lama dia akan menjadi tua. Sampai suatu saat mungkin dengar kita aja udah nggak bisa ya. Nek, bantu apa? Misalnya gitu ya. Itu bagaimana memutus hubungannya coba? Ya kan? Ada perasaan, aduh ini orang sudah terlalu dekat ya sama kita. Tapi kalau kerja terus. Baru kali ini saya lihat Babe mau nangis tuh. Gimana tuh coba? Ya kan? Mau ngasih tahu dia pulang gimana coba ya kan? Itu gimana Pak? Pulang Nek, udah selesai. Oh iya, nanti habis itu baru ngelap misalnya gimana. Oke, Olin Kita juga terakhir. pernah discuss ini ke asisten rumah tangga kita gitu kan. Cuman memang kebetulan dia kepingin, aduh dia udah keburu nyaman sama keluarga kita gitu. Jadi yang gimana Nek mau tetap bekerja atau nenek di hari tua ingin leyeh-leyeh di kampungnya karena kebetulan asisten rumah tangga ini sudah pintar sekali menyimpan uang gitu. Jadi dia bisa buka usaha, ada sawahnya, ada kerbau, jadi udah enak lah. Udah aman lah ya. Yes. Saya punya pengalaman, bagaimana saya punya pembantu, saya latih, udah 18 tahun ikut saya. Sekarang punya usaha, kemudian anaknya lebih bagus pendidikannya dan bisa menghasilkan. Jadi menurut saya ketika kita punya padahal itu pembantu, beliau lakukan tanpa ada undang-undang PRT. karena yang punya rumah berapa ngerti. yang kayak Pak Yayan dan berapa yang maksudnya kayak Atau kita tutup dengan mengatakan kesempatan untuk melakukan itu lebih tinggi kalau ada undang-undang yang baik. 30% kultural, 70% struktural. Berarti ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah begitu ya, tapi ini adalah tugas semuanya. Siapkah kita menjadi seorang majikan yang memang bisa memberikan yang lebih baik untuk seluruh pekerja rumah tangga? Tapi catatan ya, saya juga setuju dengan optimisnya Mas Effendi. Jika hal-hal yang tadi kita diskusikan seperti masalah skill, kemampuan, kemudian hal-hal yang terkait dengan itu juga harus dipenuhi. Jadi hak dari majikan juga harus dipenuhi. Gitu. Ya, oke, baik. Walaupun RUU PRT ini belum selesai, tapi kita harus akhiri News.po untuk malam hari ini. Olin Mendeng, terima kasih. Pak Yan, terima kasih. Babe, terima kasih. Mbak Eni, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di www.inewstvmobile.com, sudah memberikan komentar. Kita ketemu lagi di News.po. Selamat malam. Jadi lagu saat kau buku bagai insan dunia yang meneguhkan jiwa. Betapa nikmatnya dicumbu asmara.